Kami datang aksi damai untuk menolak ya, adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah beberapa waktu yang lalu Habib Bahar melakukan salah satu aksi yang menurut Habib Bahar merupakan aksi damai dalam rangka untuk menolak pelantikan PWILS. Yang kenapa Habib Bahar melakukan aksi tersebut? Menurut Habib Bahar, karena PWILS ini dinilai, organisasi PWILS ini dinilai sebagai salah satu ormas yang memecah belah umat Islam. Begitu kata beliau kurang lebih ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan simak videonya. Namun terlepas dari itu, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saya di sini tidak sedang membela Habib Bahar ataupun tidak sedang membela PWILS. Saya sedang ingin menyampaikan pendapat secara pribadi saya sendiri, begitu ya. Mari kita simak dulu pernyataan Habib Bahar berikut ini. Silahkan. kita datang aksi damai karena kami di sini dari berbagai lapisan masyarakat, ya, dari berbagai lapisan masyarakat. Karena ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bogor, ada dari Depok, ada dari Tangerang. Kami datang aksi damai untuk menolak ya, adanya pelantikan PWILS di Jabodetabek. Kenapa? Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non-pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami nak membubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya? Nah, itu kurang lebih pernyataan Habib Bahar ya, yang dimana menurut pandangan Habib Bahar, PWILS ini sebagai salah satu sebuah organisasi pemecah belah umat Islam. Namun benarkah itu? Kita serahkan saja yaitu kepada pihak yang berwenang untuk menentukan apakah benar PWILS ini merupakan salah satu organisasi pemecah belah umat Islam atau tidak. Saya akan tampilkan salah satu ceramah Habib Rizik gitu ya. Ketika kemarin itu terjadi bentrokan di Pemalang. Entah, saya juga tidak paham apakah ceramah Habib Rizik ini sebelum terjadinya bentrokan atau setelahnya. Kita akan menyimpulkan dan akan mereaction isi daripada ceramah Habib Rizik tersebut. Kita simak dulu ceramahnya ya, silahkan. Tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PK. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti nah, kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, di video tadi kita bisa mendengar dan menyimak bahwasanya Habib Rizik menjelaskan bahwa tidak ada yang menyerang pengajian. Namun pertanyaannya, apakah baru pertama kali ini acara pengajian itu dihentikan atau acara pengajian itu digeruduk? Kita simak ceramah Habib Rizik beberapa waktu yang lalu sebelum bentrok di Pemalang terjadi. Begitu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Nah, itu yang saya heran, kenapa Habib Rizik itu justru malah menyerukan perang ya? Karena alasan adanya yang menghina. Kenapa orang yang menghina justru malah diajak perang begitu ya? Ini saya tidak mengerti sama sekali. Saya nggak tahu apakah dari sini gitu, hingga mereka merasa terpancing begitu ya, merasa terpancing karena ada seruan perang dari Bapak. Beberapa waktu yang lalu pun pernah terjadi aksi di mana ada seorang kiai yang sedang ceramah itu diteriakin dan seakan itu ingin menghentikan ceramah kiai tersebut. Tapi ya tidak juga sampai bentrok, sampai rusuh, sampai menjatuhkan korban, tidak. Sang kiai ini dihentikan ketika ceramah nih. Kita simak nih.
Kita juga melihat di sana tadi para jamaah ada yang berdiri gitu ya. Itu mungkin kita saksikan mereka berdiri untuk mengamankan agar tidak terjadi keributan, tidak fatal seperti yang terjadi kemarin di Pemalang begitu ya. Dan masih ada lagi nih kiai yang ketika ceramah juga dihentikan. Kita simak nih. Dia yaumil hisab dibuka komputernya. Dia ngomong dalam tubuhku ada darah Rasulullah. Kata malaikat, Nah, itu juga bentuk penggerudukan terhadap ceramah seorang kiai. Jika kita berbicara tentang isi ceramah Habib Rizik yang pertama itu ya, yang ketika Habib Rizik mengatakan tidak ada yang menghentikan atau tidak ada yang apa ya istilahnya menggeruduk pengajian kecuali PKI. Kira-kira ini yang menggeruduk kiai ini masuk kategori yang mana? Masuk kategori PKI atau bukan ya? Dan jika kita dengar tadi ada teriakan-teriakan suara-suara yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar, kita tidak tahu ini dari kelompok mana ya. Dan saya secara pribadi sangat menyayangkan jika acara pengajian itu digeruduk. Kenapa? Ya karena untuk mengaji itu untuk mengenalkan diri kepada Tuhan. Mengaji itu untuk mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengenalkan diri kepada Sang Pencipta, untuk mengenalkan diri bagaimana cara kita menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan masa pengajian itu harus digeruduk. Dan saya juga tidak setuju ya jika ada pengajian yang mengenalkan diri kepada Allah, jika ada pengajian yang mengajarkan cara menyembah Allah, cara mencintai Rasulullah, cara berbakti kepada orang tua, cara bergaul yang baik dengan masyarakat kemudian digeruduk, ya saya sangat tidak setuju dengan hal itu ya. Nah, apakah hanya kiai ini saja yang pernah mengalami penggerudukan saat berceramah? Ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Seorang ustadz dari Salafi yang sedang berceramah diberhentikan. Namun sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa juga tidak terjadi bentrok, tidak terjadi keributan ya. Kita lihat, kita simak bersama-sama. Sudah menjadi sunnatullah. Siapa yang mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, pasti mereka akan merasa ya asing di tengah-tengah muslimin. Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, Islam itu datang dalam keadaan asing dan dia akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Kalau orang dengan emosional, dengan amarah, maka tidak lulus itu. Masih syukur cuma begitu saja. Di zaman Nabi SAW, orang kafir yang melempari Nabi SAW dengan kotoran, dia sabar. Saudara kita muslim, hanya karena tidak paham, menyebutkan yel-yel, mengatakan saya. Dan saya ingin menanggapi tentang diberhentikannya acara pengajian. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa saya di sini tidak dalam keadaan di pihak Habib Rizik ataupun di pihaknya PWI LS ataupun di pihaknya siapa tadi yang saya tampilkan, Ustadz Basalamah atau yang lainnya gitu ya, Ustadz Safik, Ustadz Tiranda, Ustadz Safik Basalamah. Tidak ya, saya ingin menyampaikan pendapat saya sendiri. Pertama, saya tidak setuju dengan bentuk kekerasan apapun, tidak setuju. Mau itu berorganisasi atau tidak berorganisasi, yang namanya kekerasan, keributan, peperangan, saya tidak setuju. Dan hal ini harus dihilangkan di negara kita, negara Indonesia. Pertama itu ya. Jadi kalau sekarang ada organisasi, mau itu organisasi yang sifatnya keagamaan,
atau apapun, jika organisasi tersebut melakukan kekerasan, melakukan keributan, maka saya tidak setuju adanya organisasi tersebut. Nah, jika tadi kata Habib Bahar, PWI-LS ini dianggap sebagai organisasi yang memecah belah umat Islam dan harus dibubarkan, ya jika terbukti benar PWI-LS ini adalah organisasi yang memecah belah umat Islam, saya setuju jika itu dibubarkan, gitu ya. Dan juga untuk organisasi-organisasi yang lainnya, jika terbukti ada organisasi yang lain yang ternyata juga memecah belah umat, membuat keributan, ya sebaiknya organisasi tersebut dibubarkan saja, begitu. Begitupun dengan isi ceramah, ya. Saya tidak suka dengan isi ceramah apapun itu, ya, di mana isi ceramahnya justru malah mengobarkan peperangan. Itu saya tidak suka. Kenapa saya tidak suka? Saya khawatir nanti salah dalam memerangi. Ketika di dalam hati ini ada kobaran api peperangan, sudah berkobar api peperangan, yang saya khawatirkan itu justru malah kita salah dalam memerangi. Seharusnya yang diperangi itu musuhnya Allah, justru malah kita memerangi orang yang ingin kenal dengan Allah namun belum kenal dengan Allah. Seharusnya kan mereka dituntun oleh para dai, oleh para mubaligh, dituntun agar mereka mengenal Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan diperangi. Cobalah kita gunakan akal kita, cobalah kita gunakan hati kita. Sudahkah akal kita ini mengenal Gusti Allah? Sudahkah hati ini mengenal Gusti Allah? Sudahkah tubuh ini mengenal Gusti Allah? Bukankah setiap anggota tubuh yang ada dalam tubuh kita ini akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Bukankah dua mata ini akan dituntut di hadapan Gusti Allah? Maka apakah dua mata ini sudah mengenal Allah? Bukankah dua telinga ini akan dituntut di hadapan Gusti Allah? Maka apakah kedua telinga ini sudah mengenal Gusti Allah? Bukankah hati ini pun akan dituntut oleh Gusti Allah? Maka apakah hati ini sudah mengenal Gusti Allah dan selalu menyebut namanya di setiap denyutan jantungnya? Jadi saya tidak suka dengan bentuk kekerasan, saya tidak suka dengan bentuk peperangan, saya tidak setuju dengan seruan perang, begitu ya. Apalagi kalau yang diperangi itu manusia. Ya, saya tidak setuju jika yang diperangi itu manusia, begitu ya. Bukan hanya sekedar umat Islam, memerangi manusia pun tidak setuju kecuali manusia yang benar-benar memusuhi Allah. Tidak ada pilihan mungkin saat itu kecuali dengan berperang, namun bukan dengan cara kita menyerukan peperangan, tidak. Yang kita suruhkan adalah kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Seperti itu ya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.